Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi di ODP pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan menjaga kami sepanjang malam. Dan di pagi ini Tuhan, kami bisa ada bersama-sama berkumpul di ODP pagi. Dengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara Tuhan, buat setiap kami di pagi ini. Lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Sehingga dapat menuntun kehidupan kami, di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema sharing saya di pagi hari ini adalah segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa hidup ini seperti tidak menentu? Ada saat kita senang, ada saat kita sedih, ada waktu kita berhasil, ada waktu kita gagal. Ada musim bertumbuh, ada juga musim kehilangan. Di tengah semua itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini bukan sekedar kata-kata mutiara. Ini adalah kebenaran ilahi yang memberi kita pengharapan, ketenangan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah waktu. Allah mengatur waktu dengan sempurna. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 menjelaskan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ini menunjukkan bahwa hidup kita terdiri dari berbagai musim dan Allah yang mengatur semuanya itu. Seperti seorang petani yang tahu kapan waktu menanam, kapan waktu menyiram, dan kapan waktu menuai. Jika ia menanam di waktu yang salah, hasilnya tidak optimal. Demikian juga Allah, ia tahu waktu yang tepat untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita memaksakan waktu Tuhan. Jika saat ini kita dalam musim menunggu, percayalah bahwa Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Keindahan dalam waktu Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah di sini bukan hanya berarti bagus secara visual, tetapi tepat dan pantas dan juga bermakna. Apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, meskipun kadang terasa sulit atau menyakitkan, pada waktunya akan terlihat indah dan penuh makna. Seperti sepotong kayu yang dipahat oleh seorang pengukir, prosesnya mungkin menyakitkan, tetapi hasilnya adalah karya seni yang begitu indah. Demikian juga Tuhan, Ia sedang membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan menilai pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang kita lihat saat ini. Percayalah bahwa di balik setiap proses ada rencana indah yang sedang Tuhan kerjakan. Kekekalan dalam hati manusia, Pengkhotbah 3 ayat 11b, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah menciptakan manusia dengan kerinduan akan kekekalan. Kita tidak puas hanya dengan hidup sementara. Ada sesuatu dalam hati kita yang merindukan sesuatu yang abadi. Itu sebabnya kita sering bertanya, apa tujuan hidup? Apa yang terjadi setelah kematian? Allah telah menanamkan benih kekekalan dalam hati kita. Dan itu hanya dapat dipenuhi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan habiskan hidup hanya untuk hal-hal yang sementara. Fokuslah pada hal-hal yang bernilai kekal. Hubungan dengan Tuhan, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keterbatasan manusia memahami rencana Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11c. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita sering ingin tahu mengapa dan kapan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Kita bisa baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita tidak selalu mengerti rencananya, tetapi kita bisa percaya pada karakternya. Seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti mengapa orang tuanya membawa ke dokter untuk disuntik. Ia hanya merasakan kesakitan. Tetapi orang tuanya tahu itu untuk kebaikan jangka panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, serahkan pengertian kita kepada Tuhan dan percaya bahwa meskipun kita tidak mengerti, Tuhan tetap baik dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Hari ini, lewat firman Tuhan di pagi ini, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jika saat ini kita dalam musim menunggu, jangan kehilangan iman. Tuhan sedang bekerja dan pada waktunya kita akan melihat keindahan dari apa yang Tuhan lakukan. Mari kita merespon dengan iman, percaya bahwa Tuhan, Dia Allah yang baik dan berdaulat. Untuk itu mari kita tetap sabar menunggu waktu Tuhan dengan tenang dan mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan renungan singkat di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap menunggu dengan sabar, kami tetap berjalan dengan iman, dan hidup kami di dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami, agar kebenaran firman yang kami dengarkan di pagi ini, kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami, dan lewat hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.